Selamat berjumpa kembali pada pagi hari ini. Kita akan kembali memulai pelajaran kita. Bapak berharap semuanya anak-anak Bapak dalam keadaan sehat-sehat ya. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kita akan membahas topik yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan masuk pelajaran topik yang ke-9 ya, tentang doa bersama. Namun sebelum kita mulai pertemuan kita, marilah kita dulu bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pujian dan syukur, terima kasih Tuhan, Bapa yang baik, atas kasih dan penyertaan-Mu. Kau masih memberkati kami hari ini dalam keadaan sehat. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu. Berkatilah kami dalam pembelajaran kami hari ini, supaya semuanya dapat berjalan dengan baik. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, untuk membimbing dan menyertai kami, roh kebijaksanaan, roh kepintaran, sehingga kami dapat belajar dengan baik. Kami sadar ya Bapa, banyak dosa, kekurangan kami, kesilapan kami. Ampuni kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu yang berlimpah dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur ya Tuhan, dalam nama anak Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, selamat pagi. Salam sehat untuk anak-anak Bapak semuanya. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan membahas topik tentang doa bersama ya. Tentu anak-anak kami sudah tahu apa itu doa bersama ya. Nah, kapan dilaksanakan doa bersama ya? Dengan siapa dan di mana? Baik, adapun yang menjadi tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama ya, menyadari makna dan pentingnya doa bersama itu sendiri ya. Apa makna dan pentingnya dari doa bersama itu? Kemudian yang kedua ya, membantu para calon krisma supaya mampu menyusun doa secara spontan ya. Mampu menyusun doa secara spontan. Jadi itu dihunjuk langsung mampu untuk berdoa ya, tidak perlu menggunakan doa-doa hafalan atau rumusan-rumusan doa yang secara teks yang tertulis ya. Yang berikutnya, para calon krisma dapat melaksanakan beberapa doa bersama dengan baik ya. Jadi diharapkan para calon ini, kalian itu mampu untuk melaksanakan doa bersama dengan baik ya. Seperti berdoa rosario, ibadat ya, doa lingkungan dan lain-lain, atau doa perayaan ulang tahun ya, secara bersama. Jadi dapat melaksanakan doa itu dengan baik ya. Yang berikutnya, nah sekarang kita akan masuk ke apa itu doa ya. Doa merupakan suatu sarana yang kita pergunakan untuk berkomunikasi, bercakap-cakap ya, berkomunikasi dengan Tuhan ya. Jadi lewat doa inilah kita menjalin relasi, komunikasi, relationship, hubungan dengan Tuhan ya. Bagaimana kita mengungkapkan ucapan syukur, pujian dan permohonan kita kepada Tuhan. Dalam doa yang baik terjadi suatu komunikasi timbal balik ya, antara kita yang berdoa dengan Tuhan sendiri. Nah, jadi dalam berdoa itu ada komunikasi timbal balik, sama juga dengan kita berkomunikasi dengan teman. Jika hanya komunikasi satu arah tanpa ada respon dari yang memberikan komunikasi, tentu komunikasinya tidak akan efektif. Jika kita berbicara kepada seseorang tetapi seorang itu tidak merespon, tidak menyahut, tentu kita tidak akan bisa melakukan komunikasi yang lama, atau mungkin komunikasinya tidak akan menyenangkan ya. Tetapi karena ada respon timbal balik, maka komunikasi itu bisa berjalan dengan baik. Paham ya sampai di sini? Nah, ketika kita berdoa, Tuhan berkenan mendengarkan doa kita. Dan sebaliknya,
dalam doa ada saat dimana kita harus membuka hati, ya, untuk mendengarkan sapaan Tuhan yang menggema di dalam hati kita, ya. Baik itu melalui bacaan kitab suci, permenungan pribadi, maupun melalui meditasi, ya. Jadi ketika kita berdoa, ya, berkomunikasi dengan Tuhan, Tuhan mendengarkan doa kita, mendengarkan komunikasi kita, menanggapi komunikasi kita, ya. Nah, kita tidak dapat langsung melihat Tuhan itu secara wujud nyata, ya. Tetapi itu bisa kita temukan dalam keheningan, ya, baik dengan membaca firman-Nya, melalui meditasi atau melalui permenungan pribadi. Nah, sering terjadi dalam berdoa. Nah, ini yang sering terjadi. Sering terjadi dalam itu kita meminta-minta, ya. Seperti seorang pengemis yang selalu meminta-minta, ya. Bahkan memaksakan kehendak kepada Tuhan supaya apa yang kita inginkan itu dikabulkan oleh Tuhan. Tetapi ingat, ya, kita berdoa kepada Tuhan memohon, ya. Memohon apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Tetapi Tuhan lebih paham dan lebih tahu apa sebenarnya yang paling kita perlukan, ya. Jadi ketika kita berdoa, kita memohon atau meminta sesuatu, tidak boleh memaksakan kehendak sendiri, kemauan sendiri, keinginan sendiri. Tetapi tetaplah berdoa dengan mengatakan bahwa kehendak Tuhanlah yang terjadi, ya. Kehendak Tuhanlah yang terjadi. Doa yang kita ungkapkan hendaknya secara tulus, ya, dinyatakan kepada Tuhan, bukan hanya sebatas kata-kata lip service, tetapi adalah doa yang betul-betul berasal dari hati. Doa atau ungkapan yang berasal dari hati akan mampu kita ungkapkan dengan tulus, dengan jujur di hadapan Tuhan. Bagi kita umat Katolik, teladan dalam hal berdoa adalah Yesus itu sendiri, ya. Ini cukup jelas, ya. Patron atau patokan kita berdoa itu adalah Yesus itu sendiri, ya. Yesus tidak pernah melepaskan dirinya dari hidup doanya, ya. Bahkan ketika dia mau ditangkap, ketika dia mau disalibkan pun, dia selalu berdoa, ya. Yesus mengajarkan doa kepada kita, doa yang diwariskan oleh Yesus, yang kita doakan sampai saat ini, ya. Bahkan sehari-hari kita doakan, yaitu doa Bapa kami, ya. Yesus mengajarkan kita tentang sikap yang baik dalam berdoa, serta isi doa yang baik seperti yang diajarkannya kepada kita. Doa Bapa kami adalah suatu warisan ajaran Yesus kepada kita yang kita ucapkan dalam setiap doa-doa kita, ya. Bahkan seringkali mempersatukan doa-doa kita dengan doa Bapa kami, yaitu doa yang telah diajarkan oleh Kristus kepada kita. Nah, jadi di saat kita berdoa, ya, lalu kita menyatukan, ya, seluruh doa kita itu dengan doa yang diajarkan oleh Yesus itu sendiri. Nah, ini dapat kita lihat dalam Injil Matius 6 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Nah, apa saja yang terdapat dalam unsur doa, ya? Apa saja yang terdapat dalam sebuah doa? Nah, paling tidak ada 3, ya, unsur yang terdapat dalam doa. Yang pertama harus ada pujian, ucapan syukur, dan permohonan. Inilah 3 hal isi di dalam doa: ucapan syukur, pujian, dan permohonan, ya. Jadi dalam berdoa hendaknya kita, ya, sama seperti tidak hanya meminta-minta, ya, tetapi kita harus bersyukur, ya, memuji Tuhan dan mengatakan bahwa kehendak Tuhanlah yang terjadi. Doa Bapa kami merupakan salah satu warisan yang paling berharga yang Tuhan berikan kepada kita. Melalui doa ini, kita diajak oleh Kristus untuk memanggil Allah sebagai Bapa, sebab kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah. Jadi lewat doa Bapa kami, kita telah dipercayakan menjadi anak, ya. Ketika kita memanggil Bapa